Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya akan membahas mengenai tugas modul 11A6, yakni demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni membentuk manusia yang memiliki karakter yang baik dalam kurung moral dan pengetahuan yang luas. Di sini diartikan bahwa kita sebagai pendidik tidak hanya mentransfer keilmuan saja, tapi kita harus memiliki jiwa-jiwa luhur untuk membentuk karakter anak didik kita di masa yang akan datang menjadi orang yang jauh lebih baik daripada kita sendiri. Diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah taman, yakni kita sebagai pendidik adalah petani, siswa adalah tumbuhannya. Baik jika penanaman yang baik, maka akan menghasilkan bibit-bibit unggul. Begitupun dengan istilah tersebut, ketika kita menanamkan karakter ataupun moral yang baik kepada siswa kita, yakni penanaman karakter budi pekerti luhur, maka siswa tersebut akan selalu menerapkan budi pekerti di kehidupan yang masa akan datang. Ibarat kata lainnya adalah ketika kita sebagai pendidik, yakni sebagai petani, menanam sebuah jagung yang bibitnya kurang baik, namun karena kita merawatnya dengan penuh sukacita ataupun dengan sepenuh hati dan juga keikhlasan, dan juga diberikan pupuk yang terbaik, yaitu dengan pengajaran kita atau pembelajaran kita, maka jagung yang tadinya kurang baik menjadi bibit unggul yang paling bagus di kemudian hari. Itulah istilah kenapa Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah taman. Selanjutnya, peran seorang pendidik yang pertama menginspirasi dan membimbing. Jadi kita sebagai pendidik tentu saja kita harus menginspirasi mereka dan membimbing mereka. Dalam hal ini, kita harus meyakini bahwa kemampuan pedagogik dan profesional kita sudah mampu mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pembelajaran. Untuk itu, kita sebagai pendidik juga wajib yang namanya melakukan berbagai pengembangan diri dengan melakukan pelatihan salah satunya. Lalu yang berikutnya adalah mengembangkan karakter. Dari mulai siswa itu masuk ke sekolah maupun pulang sekolah, tentu saja kita harus terus menanamkan budi-budi pekerti luhur. Yang selanjutnya adalah memotivasi siswa. Memotivasi siswa tidak hanya dari segi ucapan saja, tapi kita terus-terusan untuk mendorong mereka menjadi lebih baik. Untuk terakhir yaitu menjadi contoh teladan atau suri teladan. Tentu saja karena kita adalah role model sebagai pendidik, tentu saja kita harus mampu menjadi contoh teladan mereka. Dengan berperilaku baik, maka mereka juga akan mencontoh perilaku kita. Dengan segi tutur kata, ucapan, sopan santun, mereka akan mencontoh dari kita sebagai pendidik. Untuk itu kita harus hati-hati dalam berbicara kepada mereka, baik itu secara tetap langsung ataupun di message ataupun di pesan WhatsApp. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah yang telah saya lakukan sebagai seorang pendidik, yaitu kegiatan penanaman budi pekerti dengan melakukan kegiatan Jumat bersih. Diharapkan kegiatan tersebut membiasakan peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan, karena kita tahu bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian daripada iman. Lalu yang berikutnya adalah penerapan 5S, sapa, salam, sopan, santun, dan senyum. Nah, untuk penanaman budi pekerti ini tentu saja siswa harus dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah saja, tapi mereka juga akan membiasakan diri seperti itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan pembelajaran, di sini saya mengadopsi filosofi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berhamba pada anak, di mana pembelajaran tersebut berpusat pada murid. Artinya di sini pembelajaran berpihak pada murid, murid dibebaskan sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan ide, gagasan, pendapat, dan juga saya memerdekakan dari tugas-tugas yang memberatkan siswa dengan mengadakan evaluasi di setiap akhir pembelajaran yang berupa Google Form, di mana siswa dapat mengakses dimanapun mereka berada, tentu saja dengan sarana adanya WiFi ataupun internet. Lalu untuk pembelajarannya sendiri, saya lebih banyak menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana siswa di sini dituntut untuk menjadi kritis, kreatif, dan juga inovatif dalam setiap permasalahan soal-soal yang saya terapkan di dalam kelas, dan mereka akan mengaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pendidik, saya tidak hanya mentransfer keilmuannya saja di dalam kelas, namun di sini di luar kelas saya mengadakan yang namanya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan ataupun life skill mereka dengan mengadakan ekskul beauty class dan model, di mana di sini para peserta didik diajarkan bagaimana cara untuk merias diri dengan baik ataupun perawatan diri dengan baik dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, di mana dalam hal ini saya ingin mengembangkan kemampuan mereka dalam kewirausahaan ketika mereka memiliki keahlian lain di luar dari bidang akademik, mereka akan mengembangkannya menjadi suatu keprofesionalisme mereka dalam suatu pekerjaan, khususnya di bidang kecantikan. Nah, untuk modeling sendiri di sini, di mana peserta didik juga diajarkan bagaimana meningkatkan rasa percaya diri ketika berjalan di depan publik ataupun di depan umum, dan juga kami mengajarkan yang namanya public speaking, terutama dalam bahasa Inggris. Tentu saja bekerja sama dengan pembina dari School English Class. Nah, pada slogan berikut ini yang selalu diingat dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Kata ini atau slogan ini mengajarkan kita selalu menatap ke masa depan dengan penuh harapan dan memegang teguh karakter serta membangun semangat dan tekad di tengah perjalanan kita, serta tetap menghormati dan menghargai bantuan dari orang lain. Hal ini mencerminkan bahwa Ki Hajar Dewantara ingin menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun karakter di masa yang akan datang, semangat untuk terus maju, sikap rendah hati, serta bersedia belajar dari pengalaman orang lain. Nah, sekian, terima kasih pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.